Shalom. Kita bertemu dalam renungan harian pada hari ini, yaitu Senin 21 November 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang kedua yang mengatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa diingot tamu hata akanauk kinatahon niaka panurirang nabadiai nang pati ni Tuhan jala sipaluai nabi naritahon niaka apostel muna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu penyakit kemanusiaan adalah lupa. Lupa akan membawa dampak dan kerugian bagi kita. Lupa makan akan membawa penyakit. Lupa membawa barang yang terletak, ibaratnya handphone, bisa kehilangan dan tidak bisa berkomunikasi. Sebagai orang tua, jika anak atau keturunan kita lupa dengan nasihat kita yang kita berikan, kita adalah orang yang paling kecewa. Sifat kelupaan akan berdampak buruk bagi hidup kita. Petrus mengingatkan orang Kristen agar tidak melupakan akan firman, pengajaran yang telah didengar dan diterima. Karena itulah yang menjadi pelita untuk hidup kita. Saudara yang terkasih, Rasul Petrus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tujuan Tuhan datang ke dunia nanti adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Bukan saja mereka yang melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak karya keselamatannya. Selain itu, kedatangan Tuhan nanti juga untuk memberikan upah kepada orang percaya yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Dengan kata lain, jerih lelah kita akan melayani pekerjaan Tuhan diperhitungkannya. Kedatangan Kristus kali yang kedua itu bukan dongeng, bukan tafsiran, bukan hayalan, namun suatu yang pasti. Tuhan sendiri menegaskan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bila kita peka rohani, kita pasti memahami bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan satu persatu sudah digenapi. Mari pergunakan kesempatan yang ada untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, mengejar pengenalan Tuhan, dan berjuang bagaimana supaya kehidupan kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Bagaimana caranya? Jauhkan diri dari segala bentuk kecemaran, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita, tetapi untuk mengerjakan keselamatan
dan punya kehidupan yang tak bercacat celah, menuntut usaha dan kerja keras kita. Rasul Petrus mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau sampai detik hari ini Tuhan belum juga datang ke dunia untuk menjemput kita, bukan berarti dia lalai, bukan berarti dia ingkar, bukan berarti apa yang tertulis di Alkitab itu salah. Justru ini kesempatan bagi kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus, kami bersyukur atas firman hari ini, agar kami jangan lupa akan firman yang akan menuntun hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan dan tahu akan kebenaran-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan shalom.